morning when the sun goes out. It might be the last day of you and me. You're lying next to me with heavy eyes while I shiver inside with a heavy heart. Gini, adik-adik, tentang desa adat Penglipuran yang akan kita tuju, itu jaraknya dari sini kurang lebih 2 sampai 2,5 jam. Kalau jam segini bisa 2,5 jam. Kalian bisa lihat kemacetannya sudah mulai merayap di depan ya, kurang lebih ya 2 sampai 2,5 jam perjalanan kita baru sampai. Nah, sedikit tentang desa adat Penglipuran. Ini adalah merupakan salah satu desa bersih. Ya, dikatakan sebagai salah satu desa bersih di Bali, Indonesia, bahkan diakui oleh dunia melalui beberapa tabloid-tabloid yang pernah diterbitkan ya. Beberapa mengakui bahwasanya desa adat Penglipuran ini merupakan salah satu desa bersih. Nah, kenapa kok bisa dinamakan bersih-bersih? Apanya? Bersih lingkungannya, adik-adik ya. Nah, kenapa kok bisa mereka mewujudkan lingkungan yang bersih? Karena masyarakat di desa adat Penglipuran itu memiliki kebiasaan dan mereka juga memiliki aturan adat. Dan kerennya adik-adik, mereka memiliki aturan adat, bahkan ini di antara mereka sepakat dan sangat memahami aturan adat tersebut. Jadi kan kadang-kadang semakin banyak desa yang memiliki aturan adat, tetapi itu hanya berakhir menjadi sebuah aturan saja, tidak dijalankan oleh penduduknya. Nah, kalau di desa adat Penglipuran, adik-adik semuanya, masyarakatnya itu memang sangat taat dengan aturan adat, di mana aturan adat secara dasar di Pulau Bali itu disebut dengan istilah Trihita Karana. Apa itu Trihita Karana? Tri 3, hita kebahagiaan, karana penyebab. Jadi Trihita Karana itulah 3 hal penyebab kebahagiaan. Apa itu? Yang disebut dengan yang pertama namanya parahyangan. Parahyangan itu adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua disebut dengan istilah pawongan, itu adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Dan yang ketiga disebut dengan palemahan, atau lebih kalau dibahasakan kita itu adalah hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Nah, di desa adat Penglipuran, hubungan palemahan ini sudah terwujud sejak zaman dulu. Jadi ya, sejak zaman dulu. Jadi mereka itu sudah memiliki konsep bahwasanya dari total 100% wilayah yang mereka miliki itu tidak dipergunakan untuk tempat hunian semua, melainkan hanya 40%-nya saja. Jadi 40% dipakai rumah, 60%-nya itu berupa hutan dan juga ladang. Hutan, ladang, pokoknya itu bukan bangunan hunian. Yang dihuni hanya 40%-nya. 40% ini pun dibagi menjadi 76 kaplingan, adik-adik ya. Jadi nanti desa adat Penglipuran ini sama seperti perumahan, tapi perumahan tradisional. Nah, bedanya kalau perumahan itu adalah hak milik, sertifikatnya hak milik pribadi. Sedangkan kalau misalnya yang di Penglipuran ini, tanah di sana itu yang punya adat, adik-adik ya, yang memiliki adat. Nah, jadi dari 76 kaplingan rumah yang ada itu dibagi-bagi ya. Ada 75 kaplingan yang sudah isi rumah dan 1 kaplingan tidak berisi rumah, adik-adik. Dan ini tetap terjaga. Jadi yang 75 1 sampai ke 75 ini sudah ada penghuninya. Yang tidak ada penghuninya adalah kaplingan ke-76. Kenapa kok nggak ada penghuninya di kaplingan ke-76? Nah, jadi di sana ada sebuah aturan. Ya, kaplingan 76 ini dikosongkan dan dikhususkan nanti apabila dalam kehidupan warga di sana ada yang melakukan hubungan pernikahan secara poligami. Maaf adik-adik, paham dengan poligami? Artinya poligami? Satu suami yang memiliki 2 istri. Ya. Nah, kalau ada yang berpoligami, nah begitu aturannya di sana, adik-adik ya, maka orang ini tidak diperbolehkan tinggal di tidak diperbolehkan tinggal di 75 kaplingan.
Jadi mereka oleh warga akan dibuatkan rumah sendiri di Kaplingan nomor 76 yang bikinin warga dari ya. Kalau ada yang poligami, ya jadi mereka harus pindah ke Kaplingan nomor 76. Tapi sampai sekarang adik-adik ya, Kaplingan 76 ini nggak pernah ada yang menghuni. Artinya desa tersebut itu tidak pernah ada yang berpoligami. Loh, kenapa? Ya, karena adik-adik kalau kita tinggal di Kaplingan 76 itu aksesnya tertutup adik-adik. Aksesnya tertutup. Jadi tidak bisa kalau kita tinggal di Kaplingan 76 itu aturannya seumur hidupnya itu tidak boleh melewati jalan utama desa. Jadi kalau misalnya mau kemana-mana mereka harus melewati jalan lingkar luar dari desa tersebut. Nah makanya And I'm too afraid to let it go. If I could, hari ini jalan-jalan melihat rumah adat Bali. Habis itu kita mau ke Blangsingan shopping. memories, not yours, only in my dreams. Oh, if I could. You know nothing at all about what's going down. Sama, baik, seru. I got the sails loose. Tahukah teman-teman bahwa terdapat 3 desa terbersih di dunia, salah satunya berada di Bali, yaitu Desa Panglipuran, Bali. Karena kebersihan dan kerapiannya, desa ini menyabet beberapa penghargaan. Nah, selain itu, teman-teman bisa mengeksplor desa wisata ini dengan berjalan kaki karena memang ada larangan menggunakan kendaraan bermotor demi menjaga kebersihan udara. Nah, teman-teman tetap stay tune di YouTube Prime Exceltor. Enjoy your trip, satisfied with us. Lying next to me with heavy eyes while I shiver inside with a heavy heart. I know what I've done. Fasilitas hotelnya bagus sama busnya juga mantap lah. Gimana untuk makanannya? Enak? Enak. Suka aku. Apa menu favoritnya? Nasi goreng. Bakal kangen ke Bali lagi nggak? Bakal kangen banget. Kapan lagi kan jalan-jalan gini bareng teman-teman semua kangen. If I could, I would take it all back. If I could, I would bring back all the memories, not yours, only in my dreams. Oh, if I could. Oh, if I could.
DJ Aja Remix. Selamat siang. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena perjalanan cukup lancar. Terus yang kami rasakan, yang saya rasakan pribadi untuk sarana prasarana baik kendaraan dan sebagainya, fasilitas sangat memuaskan. Anak-anak bisa menikmati dengan baik, semua nyaman sampai aman. Kemudian Di sini 8C merasa gembira semua. Lalu untuk kritik dan saran tidak ada ya, kritik dan saran, cuman mungkin ini apa kedepannya untuk ada beberapa lokasi yang perjalanannya cukup lama ya menurut saya, tapi bahwa kami semua merasakan enak dan nyaman, terjamin semua, kru-krunya juga cukup membahagiakan, care terhadap anak-anak dan sangat peduli serta perhatian bagi kami semua. Terima kasih, semoga kedepannya kami juga terus bisa bekerja sama dengan kru ini. Bagaimana rasanya perjalanan bersama kami? Seru, menyenangkan, wow. Pokoknya wow. Apa yang membuat kamu bilang wow? Asik, keren, seru. Oke, kira-kira apa yang membuat kamu jadi sebuah kenangan? Oh, ini loh, asik. Apa kira-kira? Dari mulai makanannya kah, hotelnya kah, TL-nya kah, guide-nya kah, apa bisnya kah? Bisnya sangar apa gimana? Busnya sangar, guide-nya juga sangar. Terus apa lagi? Apa kira-kira? Mungkin udah menemukan jodoh baru di Bali? Enggak, di Blitar. Oke. Terus secara umumnya sudah bagus, dari armadanya, hotelnya, semua sudah bagus menurut saya. Terima kasih Bu. Mungkin ada kenangan terindah mungkin yang ingin diceritakan Ibu di Bali. Semua krunya baik. Apa itu care sama anak-anak maupun pendampingnya. Terus apa ya? Bisa mengendalikan situasi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga sebanyak-banyaknya kepada kalian dan juga kepada Bapak Ibu Guru, wali murid karena telah mempercayakan Biro Perjalanan kami, Primex Tour, untuk menangani program ini. Di sini kami juga meminta maaf atas nama Biro Perjalanan kami, Primex Tour, apabila ada pelayanan kami yang masih kurang atau ada perkataan dan juga tindak tanduk perbuatan yang kurang mengenakan di hati teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu. Mohon untuk dimaafkan ya. Di sini kami juga mengharapkan kita bisa bertemu di lain kesempatan, bisa bertemu di program-program selanjutnya. Pelayanan kali ini yang pertama kali kita melaksanakan study tour yang di awal endemi yang kita sudah 42 tahun. Untuk pelayanan hari ini yang luar biasa, yang pertama kenapa? Karena memang beda dari yang lainnya juga, baik fasilitas maupun pelayanan. Untuk travel ini memang jauh lebih bagus dari travel yang selama ini kita gunakan. Dan untuk perjalanan kali ini kita alhamdulillah dilancarkan dari awal hingga akhir dan
semua bisa menikmati perjalanan kali ini.